What do you think the match will be against Iraq? Yeah, I think it's a strong opponent. They've shown it, but I think. Bikin semua terdiam. Begini pengakuan jujur Tom Haye saat jalani TC perdana Timnas Indonesia. Irak langsung ketar-ketir mendengar pengakuannya. Bikin semua terdiam. Begini pengakuan jujur Tom Haye saat jalani TC perdana Timnas Indonesia. Irak langsung ketar-ketir mendengar pengakuannya. Begini selengkapnya. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, mengobarkan semangat juang tinggi menjelang laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 laga krusial di grup F, yakni menghadapi Irak dan Filipina. Di bawah bimbingan pelatih tangguh Shin Tae-yong, mereka siap beraksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 6 dan 11 Juni mendatang. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dengan peluang besar di depan mata, skuad Garuda hanya memerlukan 1 kemenangan untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tantangan besar menanti mereka. Pertandingan melawan Irak dan Filipina dipastikan tidak akan mudah, dengan kedua tim lawan yang juga berambisi meraih kemenangan. Terutama Irak, yang telah membuktikan ketangguhannya dengan 4 kemenangan beruntun, memimpin klasemen grup F dengan 12 poin. Timnas Indonesia, yang saat ini berada di posisi runner-up dengan 7 poin, harus menghadapi tantangan berat ini dengan penuh semangat dan determinasi. Tom Haye mengakui bahwa laga melawan Irak akan menjadi ujian terberat di putaran kedua ini. Mereka adalah lawan yang kuat, telah membuktikan diri di laga-laga sebelumnya, ujarnya dengan penuh keyakinan kepada media di lapangan B, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Namun, Haye menegaskan bahwa Timnas Indonesia juga memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Dengan penuh percaya diri, ia mengirimkan ancaman kepada Irak, menegaskan bahwa skuad Garuda tidak gentar. Kami semakin berkualitas dan Irak harus waspada, tegasnya. Dukungan langsung dari supporter di kandang akan menjadi kekuatan tambahan bagi tim Merah Putih. Kami sudah menunjukkan kualitas kami di pertandingan sebelumnya, kata Haye dengan semangat membara. Bermain di kandang adalah keuntungan besar. Kami perlu bermain keras dan berjuang dengan sekuat tenaga, serunya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah Timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak di GBK nanti? Atau justru Timnas Indonesia akan menjadi ayam-ayaman Irak di GBK? Ayo teman-teman berikan pendapat kalian. Sedikit tambahan dari Mimin teman-teman. Jika Indonesia mampu mengalahkan Irak, selain lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga dipastikan lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Ayo Garuda buktikan bahwa level kita sudah dunia, tiket Piala Dunia dan Piala Asia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga 1 kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut ke pembahasan teman-teman. Untuk menghadapi laga ini, Tom Haye memastikan dirinya dalam kondisi prima meski baru saja menempuh penerbangan jauh. Latihan sedikit sulit tetapi bagus untuk mempersiapkan fisik. Tambahnya, menunjukkan dedikasi dan semangat tinggi untuk beradaptasi dan bersiap menghadapi tantangan. Tom Haye dan Timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik, menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang patut diperhitungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, menunjukkan tekad yang luar biasa menjelang laga penting putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak. Dengan posisi yang krusial di grup F, Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melaju ke putaran ketiga. Pertandingan melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 6 dan 11 Juni mendatang akan menjadi penentu nasib mereka.
Tom Haye, menyadari tantangan besar di depan, menegaskan bahwa laga melawan Irak tidak akan mudah. Mengakui kekuatan lawan yang telah membuktikan diri dengan 4 kemenangan beruntun, Haye juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap kemampuan timnya. Irak adalah lawan yang kuat, tetapi kami juga memiliki kualitas yang harus mereka waspadai, ujarnya. Dukungan dari supporter di kandang diharapkan menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Haye menekankan pentingnya bermain dengan penuh semangat dan determinasi. Kami perlu bermain keras dan berjuang, serunya. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, Tom Haye dan timnas Indonesia bertekad untuk memberikan yang terbaik di laga-laga mendatang, membuktikan bahwa mereka adalah tim yang layak diperhitungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setuju apa tidak teman-teman? Shin Tae-yong buka peluang mainkan timnas Indonesia B di ASEAN Cup 2024, semua pihak jangan terkurung di Asia Tenggara. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya angkat bicara mengenai ASEAN Cup 2024 yang akan digelar pada akhir tahun ini. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menunjukkan semangat luar biasa terkait keikutsertaan timnas Indonesia di ajang bergengsi ini. Hasil drawing menempatkan pasukan Garuda di grup B ASEAN Cup 2024 bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. ASEAN Cup akan berlangsung dari 21 November hingga 23 Desember 2024. Menanggapi hasil drawing tersebut, Shin Tae-yong memberikan respons yang sangat positif dan penuh keyakinan. Ia bahkan sudah memprediksi 4 tim yang berpotensi melaju ke semifinal, termasuk timnas Indonesia di dalamnya. Memang untuk drawing ASEAN Cup, kita satu grup dengan Vietnam, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di lapangan B, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Saya berpikir kalau Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia merupakan tim yang berpotensi lolos ke 4 besar, tambahnya dengan penuh keyakinan. Namun, tantangan besar menanti timnas Indonesia. Jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda akan menghadapi jadwal yang sangat padat pada November 2024. Setelah menjalani laga matchday kelima dan 6, timnas Indonesia akan langsung terjun ke ASEAN Cup yang dimulai pada 21 November. Menghadapi tantangan ini, Shin Tae-yong membuka kemungkinan menurunkan 2 tim untuk mengatasi agenda padat tersebut. Namun, keputusan final masih akan didiskusikan dengan PSSI untuk memastikan strategi terbaik. Untuk masalah bentuk 2 tim atau tetap seperti ini, mungkin harus diskusi dulu dengan Pak Erik, Ketua Umum PSSI saat ini, kata Shin Tae-yong. Jadi kita diskusi dulu baru akan diumumkan bagaimana, tambahnya. Meski demikian, Shin Tae-yong menegaskan bahwa prioritas tetap diberikan pada ajang yang lebih besar yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 53 tahun ini mengimbau para supporter untuk tidak terkurung di level Asia Tenggara saja. Menurutnya, timnas Indonesia perlu rutin mengikuti turnamen yang lebih besar di level Asia maupun dunia. Jujur tidak tahu apakah Piala AFF masih perlu diraih atau tidak, tetapi pastinya Piala Asia lebih besar dari ASEAN Cup, tegas Shin Tae-yong. Saya mohon kepada semua pihak jangan terkurung hanya di ASEAN Cup. Tetapi, ya kita majukan diri supaya bisa melihat yang lebih besar seperti Piala Asia atau Piala Dunia, pungkasnya dengan semangat membara. Ini adalah saatnya bagi timnas Indonesia untuk bangkit dan menunjukkan taringnya di kancah internasional. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyampaikan pandangan yang sangat strategis dan visioner terkait keikutsertaan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pendekatannya untuk menghadapi jadwal padat dengan kemungkinan menurunkan 2 tim menunjukkan fleksibilitas dan kesiapan menghadapi tantangan berat. Ini adalah langkah yang cerdas mengingat pentingnya menjaga performa optimal dalam 2 ajang besar tersebut. Penekanan Shin Tae-yong untuk tidak hanya fokus pada ASEAN Cup, tetapi juga mengincar prestasi di turnamen yang lebih besar seperti Piala Asia dan Piala Dunia, adalah langkah maju yang sangat diperlukan bagi sepak bola Indonesia. Mentalitas ini penting untuk mengangkat standar timnas ke level yang lebih tinggi dan tidak terjebak dalam kompetisi regional saja. Pesan yang disampaikan kepada para supporter untuk memiliki pandangan yang lebih luas dan ambisius juga sangat relevan. Dalam dunia sepak bola, mentalitas pemenang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis di lapangan, tetapi juga oleh visi dan ambisi yang besar.
Dengan dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat, serta perencanaan yang matang, Timnas Indonesia memiliki potensi untuk mencapai prestasi yang lebih gemilang di kancah internasional. Secara keseluruhan, pernyataan Shin Tae-yong mengindikasikan komitmen kuat untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ini adalah langkah positif yang perlu didukung oleh semua pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia. Sangat berapi-api. Timnas Indonesia makin bagus, Shane Patinama pede bisa bungkam Irak dan Filipina. Bek Timnas Indonesia Shane Patinama penuh keyakinan bahwa skuad Garuda akan mampu menaklukkan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih memiliki 2 laga krusial di putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Tim Merah Putih dijadwalkan bertarung melawan Irak pada 6 Juni, dan menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Namun sebelum menghadapi 2 laga penting ini, Timnas Indonesia akan terlebih dahulu melaksanakan laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada 2 Juni 2024. Untuk mempersiapkan diri menghadapi 3 laga beruntun ini, tim Merah Putih telah memulai latihan perdana di lapangan B, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 28 Mei 2024. Para pemain menikmati setiap sesi latihan dengan semangat tinggi, berkat menu latihan ringan yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong. Setelah latihan, beberapa pemain mengakui bahwa latihan berjalan dengan baik dan penuh antusiasme karena bisa kembali berkumpul dengan rekan-rekannya. Salah satu pemain yang penuh semangat adalah Shane Patinama, yang merasa senang akhirnya bisa menggelar latihan setelah libur. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini baru saja menyelesaikan kompetisi dengan klub Belgia, KAS Eupen, dan langsung bergabung dengan timnas setelah liburan di Bali. Senang bisa kembali dan melihat semua orang di sini, ujar Shane Patinama saat ditemui awak media, di lapangan ABC, Senayan, Selasa, 28 Mei 2024. Sesi latihan yang bagus dan bisa ketemu yang lain, lanjutnya. Pemain berusia 25 tahun ini menegaskan bahwa persiapan menjelang laga melawan Irak dan Filipina berjalan dengan baik. Ia dan rekan-rekannya sedang beradaptasi dengan cuaca terlebih dahulu, sebagai bagian dari persiapan mereka. Kami beradaptasi dulu dengan cuaca untuk menghadapi Irak, dan selanjutnya bersiap untuk pertandingan pertama, kata Shane Patinama. Kami juga akan uji coba lawan Tanzania terlebih dahulu. Saat ditanya tentang peluang Timnas Indonesia melawan kedua tim tersebut, Shane Patinama dengan penuh percaya diri menjawab bahwa Timnas Indonesia saat ini semakin kuat dan kualitas pemainnya tak perlu diragukan lagi. Ya tentu saja, kami punya tim bagus, kami menunjukkannya pada laga terakhir melawan Vietnam, tegas Shane. Jadi saya yakin kami punya kepercayaan diri yang baik melawan Irak dan Filipina, tambahnya. Dengan penuh keyakinan, Shane memastikan bahwa ia dalam kondisi siap. Setelah absen dalam laga melawan Vietnam pada Maret lalu karena cedera, kini ia memastikan kondisinya telah pulih sepenuhnya dan siap menghadapi 3 laga beruntun bersama Timnas Indonesia. Kondisi bagus. Saya sudah bisa bermain lagi untuk tim dalam 3 laga terakhir, jelas Shane. Dan saya liburan ke Bali tapi tetap menjaga kondisi saat di Bali. Saya berlatih sendiri. Jadi saya merasa dalam keadaan baik dan kami berlatih lagi, jadi saya akan dalam kondisi yang bagus, pungkasnya. Dengan semangat dan keyakinan tinggi, Shane Patinama dan skuad Garuda siap bertarung dan menunjukkan bahwa mereka layak meraih kemenangan dalam setiap laga yang dihadapi. Lebih lanjut, bahwa semangat dan keyakinan yang ditunjukkan oleh Shane Patinama dan Timnas Indonesia sangat menginspirasi. Mereka telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan semangat dan kerja keras seperti itu, saya yakin mereka memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan dalam pertandingan-pertandingan mendatang. TC Perdana bikin pada tumbang. Sampai keteteran, Ivar Jenner bicara soal latihan berat Timnas Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, mengakui bahwa latihan perdana skuad Garuda sangat menantang dan membuatnya kewalahan. Timnas Indonesia telah memulai latihan perdana mereka menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di lapangan B, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
Jenner dan kawan-kawan menjalani latihan intensif untuk mempersiapkan diri menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebelum pertandingan krusial ini, Timnas Indonesia akan melawan Tanzania pada laga uji coba di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, 2 Juni 2024. Untuk persiapan ini, tim Merah Putih menjalani latihan perdana yang seharusnya ringan namun ternyata sangat berat. Pelatih Shin Tae-yong mengaku memberikan latihan ringan untuk skuad Garuda. Namun kenyataannya, latihan ringan ini menjadi tantangan berat bagi para pemain Timnas. Selama 40 menit, Timnas menjalani latihan lari mengelilingi setengah lapangan, kemudian latihan sentuhan bola selama 15 menit. Latihan ini lebih fokus pada penguatan fisik, namun membuat Ivar Jenner dan beberapa pemain lainnya kewalahan. Beberapa pemain bahkan harus menepi karena cedera, termasuk Yance Sayuri dan Nathan Choeaon. Yance bahkan harus dibopong keluar lapangan, sementara Nathan menjalani latihan terpisah. Dimas Drajat juga terlihat kesulitan mengikuti ritme rekan-rekannya. Latihan ringan versi Shin Tae-yong ini ternyata cukup berat hingga membuat beberapa pemain berteriak karena kelelahan. Jenner mengakui bahwa latihan ini cukup sulit karena Timnas baru saja berkumpul kembali setelah liburan, dan para pemain harus beradaptasi dengan cepat. Latihan hari ini agak sulit bagi beberapa pemain karena ini latihan pertama setelah liburan, ujar Ivar Jenner kepada awak media di lapangan ABC, Senayan, Selasa, 28 Mei 2024. Ya, agak sulit tapi camp pelatihan pertama yang bagus, tambahnya. Meskipun sempat kesulitan, Ivar Jenner senang bisa kembali bermain untuk Timnas Indonesia dan bertekad untuk meraih hasil maksimal. Walaupun ia mengeluhkan cuaca panas di Jakarta, semangatnya tetap membara. Senang bisa kesini lagi, Jakarta, kata Ivar. Sedikit panas, tapi sangat senang berada di sini. Pemain berusia 20 tahun ini mengakui bahwa kondisinya sempat berat, namun kini ia telah beradaptasi dengan baik. Ketika saya datang ke sini 2 atau 3 hari lalu rasanya agak berat, tapi setelahnya baik-baik saja, jelasnya. Kini, fokusnya adalah mempersiapkan diri agar Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Irak dan Filipina. Setelah itu ada 2 pertandingan terpenting, Irak dan Filipina, tutur Ivar. Kami perlu memenangkan keduanya, pungkasnya. Semangat Garuda, terbanglah tinggi. Lebih lanjut, latihan yang intens dan menuntut seperti yang dijalani oleh Timnas Indonesia adalah kunci untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Meskipun sulit dan menantang, latihan tersebut membantu membangun kekuatan fisik dan mental yang diperlukan untuk bersaing di level internasional. Pentingnya memperhatikan pemulihan dan pencegahan cedera juga tidak boleh diabaikan. Dengan semangat dan kerja keras, saya yakin Timnas Indonesia dapat meraih hasil yang memuaskan dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menggebrak dengan pernyataannya usai Timnas Indonesia harus berlatih di lapangan yang kualitasnya amburadul. Dengan suara lantang, Arya menegaskan bahwa PSSI sudah lama menyewa lapangan tersebut untuk latihan Timnas Indonesia. Namun, mengapa saat latihan Timnas, kualitas lapangan mendadak menyedihkan? Inilah yang menjadi tanda tanya besar bagi semua pihak. Akibatnya, 2 pemain andalan, Yance Sayuri dan Nathan Choeaon, harus menerima cedera saat berlatih di lapangan yang tidak memenuhi standar tersebut. Pada Selasa, 28 Mei 2024, pukul 16 WIB, Timnas Indonesia melaksanakan latihan perdana di lapangan B kawasan SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Latihan itu dihadiri oleh 18 dari 22 pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Namun, 4 pemain seperti Jay Itzes, Pratama Arhan, Justin Hubner, dan Jordi Amat masih belum hadir dan akan segera bergabung dengan rekan-rekannya. Saat latihan berlangsung, kondisi rumput lapangan B yang sangat buruk menjadi sorotan awak media. Ketika latihan sedang berjalan, secara tiba-tiba, Yance Sayuri mengalami cedera. Pemain PSM Makassar ini merasakan sakit yang begitu hebat hingga harus dibantu oleh tim medis untuk keluar lapangan. Setelah itu, Nathan Choeaon juga terlihat harus berlatih terpisah dengan rekan-rekannya di pinggir lapangan. Kejadian ini membuat pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk memindahkan tempat latihan ke lapangan A kawasan SUGBK.
Yance Sayuri tidak dapat berlatih lagi dengan rekan-rekannya di lapangan A, sementara Nathan Choeaon kembali bergabung untuk latihan. Padahal, lapangan A masih dalam masa perawatan setelah dipakai oleh timnas wanita Indonesia untuk berlatih. Cedera yang dialami pemain timnas ini memancing reaksi keras dari Arya Sinulinga melalui akun Instagram pribadinya. Dengan tegas, Arya menegaskan bahwa PSSI telah menyiapkan segala sesuatu jauh-jauh hari demi persiapan pertandingan timnas Indonesia melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Dengan venue di SUGBK, maka PSSI harus mencari penginapan dan tempat latihan di sekitar stadion. Pilihannya hanya lapangan ABC dan Stadion Madia, kata Arya dengan nada berapi-api. Arya juga menjelaskan bahwa timnas Indonesia tidak bisa memakai Stadion Madia untuk berlatih karena dipakai oleh timnas wanita untuk pertandingan melawan Singapura. Jadi kemarin pilihan kami tinggal lapangan ABC saja. Hari ini latihan di mana? Masa nanya lagi, ujar Arya dengan nada penuh emosi. Ia menekankan bahwa PSSI sudah menyiapkan semuanya jauh-jauh hari demi kebaikan timnas Indonesia. PSSI tidak bisa mendadak pindah-pindah tempat latihan karena melihat kondisi dari pemain timnas. Semua stadion baik untuk pertandingan dan latihan itu bukan milik PSSI. Jadi kami tidak bisa mengontrol pemakaiannya kecuali pada saat kami pakai, tutup Arya dengan tegas. Pernyataan Arya Sinulinga ini menunjukkan betapa besar komitmen PSSI dalam mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi pertandingan internasional, meski dihadapkan pada berbagai kendala yang tidak terduga. Lebih lanjut, pernyataan Arya Sinulinga menunjukkan ketegasan dan komitmen PSSI dalam mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi pertandingan penting. Namun, situasi ini juga menyoroti beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi oleh PSSI dalam mengelola fasilitas dan logistik tim nasional. PSSI memang telah mempersiapkan fasilitas jauh-jauh hari, tetapi kualitas lapangan yang buruk saat digunakan menunjukkan adanya masalah dalam pemantauan dan pemeliharaan. Penting bagi PSSI untuk tidak hanya menyewa tetapi juga memastikan kondisi lapangan tetap terjaga hingga waktu penggunaan. Arya Sinulinga memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan pemilihan lapangan dan kendala yang dihadapi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik. Namun, ke depan, komunikasi yang lebih proaktif mengenai kondisi fasilitas dan rencana mitigasi bisa membantu mengurangi kritik dan memastikan kesiapan yang lebih baik. Kasus ini menggarisbawahi perlunya infrastruktur olahraga yang lebih baik dan memadai di Indonesia. Pemerintah dan pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan fasilitas latihan berkualitas tinggi tersedia untuk mendukung perkembangan olahraga nasional. PSSI perlu meningkatkan manajemen risiko terkait fasilitas latihan. Ini bisa meliputi inspeksi rutin lapangan, penggunaan lapangan alternatif, atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan kondisi lapangan optimal. Keputusan Shin Tae-yong untuk segera memindahkan latihan menunjukkan respons cepat terhadap situasi darurat. Ini adalah langkah yang tepat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan memastikan pemain tetap dalam kondisi terbaik. Cedera yang dialami Yance Sayuri dan Nathan Choeaon menjadi pengingat bahwa kesejahteraan pemain harus selalu menjadi prioritas utama. PSSI perlu memastikan semua aspek persiapan, termasuk kondisi lapangan, mendukung keselamatan dan performa pemain. Jelang lawan Irak dan Filipina, Shin Tae-yong akui belum tanda tangani kontrak baru. Pelatih hebat dari Korea Selatan, Shin Tae-yong, berdiri teguh di tengah sorotan. Belum menandatangani kontrak baru bersama PSSI, tapi tunggu saja, karena dia membawa kejayaan bagi timnas Indonesia. Meskipun masa baktinya hingga Juni mendatang, PSSI telah berjanji untuk memperpanjang kontraknya. Shin Tae-yong, pahlawan di lapangan hijau, telah mengabdi sepenuh hati sesuai kontrak lamanya. PSSI memberikan tantangan besar, lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan membawa timnas U23 Indonesia ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Dan apa yang terjadi? Mereka melampaui target itu. Tim Merah Putih, dengan semangat juangnya, mencetak sejarah dengan mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Meskipun pencapaian gemilang ini, Shin Tae-yong masih menahan diri untuk menandatangani kontrak baru. Dia mengakui belum memperbarui kontraknya, tapi tunggu. Kontrak itu akan ditandatangani, dan semua pihak diminta untuk bersabar. Belum ditandatangani, ujar Shin Tae-yong, tetapi akan ditandatangani, tegasnya.
Jadi, mari kita tunggu. PSSI masih dalam proses negosiasi dengan Exco PSSI mengenai nilai kontrak Shin Tae-yong. Target baru akan ditetapkan karena keberhasilannya membawa semangat baru bagi timnas Indonesia. Jadi, proses penandatanganan kontrak ini masih berjalan, dan kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Lebih lanjut, keputusan Shin Tae-yong untuk belum menandatangani kontrak baru menimbulkan berbagai spekulasi. Di satu sisi, pencapaiannya yang luar biasa dengan timnas Indonesia, melebihi target yang ditetapkan PSSI, menunjukkan bahwa dia adalah pelatih yang kompeten dan berkomitmen. Dia telah membawa perubahan signifikan dan kesuksesan bagi tim, terutama dengan pencapaian timnas U23 Indonesia yang berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 sebagai debutan. Namun, fakta bahwa kontrak baru belum ditandatangani juga menunjukkan adanya dinamika kompleks antara PSSI dan Shin Tae-yong. Negosiasi yang berlangsung dengan Exco PSSI terkait nilai kontrak menunjukkan bahwa ada pertimbangan yang lebih dari sekadar hasil di lapangan. Ini mungkin mencakup aspek finansial, jangka waktu kontrak, serta target dan harapan yang ditetapkan PSSI untuk masa depan. Dari perspektif PSSI, memperpanjang kontrak Shin Tae-yong tampaknya merupakan langkah logis mengingat kesuksesannya. Namun, penting bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan jelas, yang akan memastikan keberlanjutan dan stabilitas bagi timnas Indonesia ke depannya. Shin Tae-yong juga berhak mendapatkan kontrak yang mencerminkan kontribusinya dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencapai target-target masa depan. Pada akhirnya, semua pihak harus bekerja sama demi kepentingan terbaik timnas Indonesia. Jika kesepakatan tercapai, ini bisa menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong ungkap jadwal gabungnya Justin Hubner, Pratama Arhan, dan Jordi Amat ke timnas Indonesia. Pelatih Gahar timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan semangat mengungkap jadwal kehadiran 4 pilar baru, Pratama Arhan, Justin Hubner, Jay Itzes, dan Jordi Amat. Aksi latihan perdana timnas Indonesia telah dimulai di lapangan B, Senayan, Jakarta, dengan kegigihan tinggi pada Selasa, 28 Juni 2024. Tim Garuda pimpinan Shin Tae-yong siap menghajar pertandingan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwal penuh aksi dimulai dengan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 6 Juni 2024. Dan tantangan berikutnya adalah Filipina pada 11 Juni 2024, di tempat yang sama. Namun, sebelum menyongsong dua pertarungan besar ini, pertarungan uji coba menanti melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada 2 Juni 2024. Namun, meskipun berapi-api, kekuatan penuh timnas Indonesia belum tampak dalam latihan perdana ini. Pratama Arhan, Justin Hubner, Jay Itzes, dan Jordi Amat masih akan bergabung nanti. Arhan, yang masih terkena sanksi dari pertandingan terakhir di Kalik 1, mungkin akan bergabung dalam beberapa hari ke depan, kata Shin Tae-yong. Jordi Amat, masih sibuk dengan klubnya, Johor Darul Takzim, di Liga Malaysia, akan bergabung pada 31 Mei mendatang, pastikan Shin Tae-yong. Namun, ada dua pemain yang akan absen pada laga pembuka tim Merah Putih. Jay Itzes akan terlambat bergabung karena pertandingan final playoff menuju Serie A Liga Italia, sementara Justin Hubner akan absen melawan Tanzania karena pertandingan di J1 League. Lebih lanjut, bahwa meskipun timnas Indonesia menghadapi tantangan dalam mengatur jadwal pemain yang bermain di luar negeri, ini juga menunjukkan potensi dan kualitas mereka yang diakui di tingkat internasional. Manajemen yang efektif dalam mengkoordinasikan jadwal pemain sangat penting untuk memastikan kehadiran penuh dan kesiapan tim dalam setiap pertandingan. Hal ini menunjukkan komitmen timnas Indonesia dalam mencapai kesuksesan di level internasional, dan semangat ini harus terus dipelihara dan didukung oleh semua pihak terkait. Untuk timnas Indonesia adalah untuk tetap fokus dan menjaga semangat juang tinggi. Meskipun beberapa pemain inti belum bisa bergabung dari awal, hal ini seharusnya tidak mengurangi semangat tim secara keseluruhan. Manfaatkan waktu yang ada untuk membangun kekompakan dan strategi bersama pemain yang sudah hadir. Selain itu, pelatih dan staf harus terus memonitor kondisi dan kebugaran pemain yang bermain di luar negeri agar mereka bisa segera beradaptasi begitu bergabung.
Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia juga sangat penting untuk memberikan semangat tambahan bagi para pemain dalam menjalani setiap laga. Terus berlatih keras, jaga kekompakan, dan tampil dengan penuh kebanggaan di setiap pertandingan.